bahwa Ustadz Brili kepingin mendewasakan adik-adik lebih awal. Karena adik-adik tentu kalau sudah usia 24 tahun, misalnya yang akhwat ya, pasti sudah merasa resah. Kok belum menikah gitu kan. Itu mestinya juga kita barengi dengan pertanyaan kepada diri kita sendiri, jangan-jangan kita itu belum siap untuk menikah. Karena memang kita belum dewasa penyebabnya. Nah, untuk dewasa itu ada banyak indikatornya. Ya, untuk dewasa itu ada banyak indikatornya. Di antara indikatornya adalah yang malam hari ini akan kita pelajari, yakni bahwasannya orang yang dewasa itu bisa menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Ya, ciri-ciri orang dewasa atau indikasi seseorang itu sudah dewasa adalah dia bisa menyikapi perbedaan secara bijaksana. Bukan soal perbedaan agama saja ya, atau perbedaan di dalam agama. Nah, tidak hanya itu, hidup ini semuanya berbeda-beda. Adik-adik ya, hidup ini semuanya berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itulah kemudian kita hidup ini selalu tidak ideal. Oke, adik-adik, selalu tidak ideal. Nah, karena itu adik-adik, seperti misalnya ya, dan ini malam ini kita akan banyak contoh ya. Hidup ini selalu tidak ideal adik-adik. Nah, tidak idealnya itu sebenarnya adalah karena kita berbeda-beda. Ya, dalam setiap detik itu sebenarnya kita hidup ini tidak ideal. Coba direnungkan adik-adik ya, Ustazah Humairah. Ya, kita hidup ini tidak akan pernah selalu ideal. Setiap detik itu banyak tidak idealnya. Ya, apalagi yang para Gen Z atau Gen Alpha bahkan isinya hidup itu kok nggak enak terus, nggak ideal terus. Itu nggak tahu ya bawaannya generasi atau bagaimana ya. Ketika adik-adik memiliki kesadaran bahwa hidup ini tidak akan pernah ideal, maka adik-adik akan bisa mulai untuk menjadi dewasa. Ya, mulai untuk menjadi dewasa. Nah, malam hari ini itu sebenarnya kita kajiannya itu berawal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah Ustadz berikan kepada Ukhti Ola. Materinya itu ya, ashabi kan nujum. Itu hadisnya yang Ustadz ingat malah itu ya. Coba dibuka. Ada yang mau membacakan hadisnya dari Arabnya doang saja. Ya, kalau belum bisa menerjemahkan tidak apa-apa. Kalau bisa, Masya Allah. Sudah ada hadisnya? Adik-adik filenya? Coba di-share Ukhti Ola. Oh iya betul. Mimma hum alaihi min ikhtilafihim wa huwa indi ala hudan qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujumi fa bi aihim tadaitum. Rawahu. Oh ya, rawahu Rozin. Tayyib, bagus sekali Ukhti Ola. Nanti yang lain harus bisa baca teks hadis ya, walaupun belum tahu artinya. Sekarang kita baca wa an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Khattab itu mertuanya Rasulullah. Ya. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullahi, saya mendengar Rasulullah yaqulu, beliau berkata. Berkata apa Rasulullah atau bersabda apa beliau? Mana tadi? Bentar. Nah, yaqulu sa'altu rabbi, saya bertanya kepada Allah, kepada Tuhanku,
an ikhtilafi ashabi min ba'di, tentang perselisihan atau perbedaan para besti-bestiku min ba'di, setelah wafatku. Fa'uha ilayya, maka Allah berfirman kepadaku atau memberi wahyu kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna ashabaka, sesungguhnya para sahabatmu, di sisiku, bimanzilatin nujum, seperti kedudukannya bintang-bintang, atau seperti gitu saja, tidak usah kedudukan ya. Manzila itu ya sama dengan perumpamaan, atau ya kalau secara bahasa kedudukan kan. Intinya adalah bahwa para sahabatmu itu, para bestimu itu adalah seperti bintang-bintang di langit. Nah, seperti bintang di langit, kerlip engkau di sana. Ba'duha aqwa min ba'din, sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Ya, bintang-bintang itu kan ada yang gede, ada yang lebih kecil, ada yang lebih cerah, ada yang lebih redup, ada yang lebih padat, ada yang berupa gumpalan-gumpalan kecil. Walikullin nurun, tapi masing-masing kan punya cahaya kan. Nah, setiap bintang itu kan punya cahaya kan. Sama seperti itu para sahabat itu ya, semuanya soleh gitu kan, semuanya alim, tapi kualitasnya beda-beda. Ya. Semuanya dapat ilmu dari Rasulullah, iya, tapi kualitas ilmunya beda-beda. Faman akhadha bi syai'im mimma hum alaihi, siapa yang mengambil sedikit dari apa yang mereka pegangi, apa yang mereka amalkan, min ikhtilafihim, dari perselisihan mereka, perbedaan mereka, fahuwa indi ala hudan, maka mereka itu bagiku tetaplah berada di atas petunjuk. Qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mengatakan, ashabi kan nujum, para bestiku itu kayak bintang-bintang. Fa bi ayyihi muqtadaitum, dengan mana saja kalian itu mengambil teladan, ihtadaitum, maka kalian mendapatkan petunjuk. Tayyib. Mohon maaf ya Ustadz Brili, kemarin nggak enak badan, sekarang sakit batuk. Lumrah ya, hidup ini harus ada sakit. Ya, kalau nggak sakit berarti sudah tidak hidup. Tayyib, kita istirahat sejenak dulu, nanti baru kita bahas penjelasannya dan kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya. Karena kalau adik-adik diajak bahas serius kitab gitu, biasanya terus Katul Masabih. Adik-adik yang tahu jamaah tabligh atau yang tahu pondok Temboro, nah itu kesukaannya adalah kitab Mishkatul Masabih. Nah, itu di PDF, silakan dilihat. Nah, jadi Rasulullah itu bertanya tentang apa sih kok para bestiku itu berselisih, berbeda-beda gitu kan. Ai an hikmati takhalufihim fi furu'is syara'i. Adik-adik kalau membaca hadis nggak boleh dipahami sendiri. Ya, walaupun sudah tahu terjemahannya, itu bahaya. Makanya harus membaca syarah hadis dari para ulama zaman dulu. Nah, ini dibaca adik-adik di bawahnya, ya setelah yang dibaca Ukhti Ola tadi loh. Di bawahnya itu kan ada Mulla Aliyul Qari menguraikan bahwasanya yang ditanyakan Rasulullah itu apa hikmahnya, ai an hikmati takhalufihim fi furu'is syara'i. Jadi kenapa sih para sahabat Rasulullah itu kok berbeda-beda dalam hal-hal yang furu', yang masalah-masalah yang kecil-kecil, itu apa hikmahnya? Rasulullah bertanya begitu. Maka Allah menjawab bahwa para sahabat Nabi itu seperti bintang-bintang, ai fi izharil hidayati wa ibtalil ghawayati. Jadi para sahabat Rasulullah itu semuanya, jumlahnya kan ada banyak kan. Ayo, masih ingat gak jumlah para sahabat Rasulullah itu ada berapa? Ya, hitungan pastinya kita nggak tahu ya. Hitungan pastinya kita nggak tahu karena zaman dulu kan belum ada sensus penduduk ya. Kalau dalam catatannya Imam As-Suyuti, jumlahnya itu adalah 124.000. Ya, sama kayak jumlahnya Nabi, sama kayak jumlahnya Asmaul Husna. Oh, adik-adik masih ingat gak dulu kita ngaji masalah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna itu ada ulama zaman dulu yang mengatakan jumlahnya itu kayak jumlahnya para nabi, yaitu 124.000. Ya, yang kemarin-kemarin gak hadir masalah
kajian masalah Asmaul Husna, nah silakan dicatat. Nah, para sahabat Nabi itu jumlahnya ya kisaran gitu ya 124.000. Itu kan banyak ya. Banyak loh. Komunitas Daruzaro ini membernya berapa toh di grup itu? Sekitar 300 apa 400 ya kalau nggak salah ya. Atau berapa? Nah, masih jauh ya. Itu saja kita sudah berbeda-beda kan? Beda pemikiran, beda kesukaan, beda kecenderungan, ya. Beda hobi, beda cara beribadah. Nggak usah mosok kita cara beribadahnya beda ya, beda dalam hal-hal tertentu ya. Ya sama seperti sebelumnya kan Ustadz Brili menjelaskan bahwa ada para generasi salaf itu yang ibadahnya sehari semalam itu 300 rakaat sholat sunnah. Yang lain lagi memperbanyak baca Al-Quran sampai khatam setiap hari itu 1 kali, atau paling mentoknya itu 8 kali. Ya seperti itu beda-beda. Bukan berarti semuanya itu dilakukan semuanya gitu. Ada yang kayak Abu Hurairah, nah, bestinya Rasulullah paling top itu setiap malam itu bertasbih sebanyak 12.000 tasbih. 12.000 loh ya. Nah, adik-adik yang belum tahu ya, silakan terkejut ya. Kalau yang sudah tahu pasti nggak terkejut. Nah itu kan kita beda-beda kan. Ukti Ola sukanya puasa Senin Kamis misalnya. Ukti Retno nggak biasa puasa Senin Kamis. Sukanya itu setiap hari bersodakoh 100.000 misalnya. Nah, terus Ummu Ruqayyah setiap hari sukanya itu masakan yang enak-enak buat suaminya. Oh, itu ibadah loh ya. Iya, ibadah itu. Daripada suaminya GoFood terus, ayo atau Shopee Food, wah bahaya itu. Atau malah ke restoran yang macam-macam, bahaya. Mending ngibadahnya seperti itu. Nah, macam-macam ibadah itu ya. Nah, para sahabat Rasulullah juga begitu adik-adik, beda-beda. Ada yang sukanya itu ibadahnya iktikaf di masjid, ada yang suka ibadahnya itu berupa berdagang, ada yang suka ibadahnya itu berupa bercocok tanam atau jadi petani. Loh itu ibadah loh adik-adik. Nggak kebayang kalau kita semuanya itu seluruh dunia fokus ibadah doang gitu ya. Terus yang jaga keamanan siapa? Adik-adik di rumah saja. Di rumah saja. Nggak bisa ayahnya disuruh sesoleh anaknya, itu nggak bisa. Beda-beda ibadahnya. Sebab sebagai seorang ayah bisa jadi harus menjaga keamanan, harus memastikan keberadaan air di tandon airnya buat mandi, ya nggak? Sebagai seorang ibu misalnya nggak bisa kalau disuruh banyak-banyak sholat sunnah. Kapan hari itu kan ada pertanyaannya, gimana Ustadz kita sebagai ibu-ibu itu di komunitas lain ya itu ya ada pertanyaan begitu. Mereka para ulama laki-laki semua ibadahnya sehebat-hebat itu, sholat bisa ratusan rakaat setiap hari. Lah kita jangankan ratusan rakaat Ustadz, sholat fardu saja sudah diganggu anak tuh. Ya sudah diganggu anak itu harus buru-buru cepat-cepat ya. Nah makanya ibadah itu macam-macam. Nah nanti juga adik-adik ketika sudah tua, ketika adik-adik itu sudah pensiun misalnya, sudah usia 55 tahun ke atas, sudah usia 60 gitu ya, itu nanti ibadahnya juga beda lagi ya, beda lagi, malah lebih banyak keluar rumah kalau usia segitu itu ya. Enggak, coba dicermati kakek neneknya lebih senang keluar rumah ya, keluar rumah ya minimalnya ke masjid lah ya, atau ke majelis taklim, itu senang sekali. Karena kalau orang tua itu disuruh diem di rumah gitu, suruh wiridan di rumah, nggak bisa, nggak kuat, kakinya nggak kuat atau punggungnya nggak kuat ya, kecuali yang kuat ya, yang kuat nggak apa-apa, bagus itu. Yang nggak kuat ya biasanya lebih senang keluar rumah ya, sibuk kegiatan reuni, reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni majelis taklim, reuni apa aja itu ya. Itu biasanya orang-orang tua, jadi dimaklumi loh adik-adik, nanti adik-adik kalau sudah seusia gitu biasanya juga begitu ya, biasanya juga begitu. Makanya dimaklumi dan didukung, disupport ya, jadilah support system. Nah adik-adik juga yang malam hari ini hadir gitu ya, hadir kajian seperti ini ya, jangan kemudian menyalahkan uh, orang tua atau menyalahkan adik kakak yang punya ibadah yang lainnya. Kalian itu nggak pernah ikut majelis taklim, saya loh ikut majelis taklim gitu ya. Ya iyalah, kita bisa ikut majelis taklim karena semua kondisi rumah aman-aman saja ya kan. Ya intinya adalah bahwa kita beramal itu beda-beda adik-adik ya. Seperti beberapa kali
Ada ayat kan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, atau likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan lain sebagainya. Ada beberapa ayat tentang bahwa kita itu beramalnya beda-beda. Para sahabat Nabi juga begitu ya. Ada yang misalnya apa misalnya adik-adik kan mengidolakan, Masya Allah Ustazah Humairah hadir lagi ya, jadi semangat ini, jadi semangat.